Kita lanjut ke sebentar. Oke, nah kemarin kita sudah bahas dua contoh ya, tiga contoh. Muatan titik, eh, batang panjang tak berhingga, satu lagi keping tak hingga juga ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang bola. Bentuk yang berikutnya adalah bola, dan nanti kita akan, eh, sebelumnya kita akan bedakan dulu antara konduktor dan isolator ya, terkait dengan elektrostatik. Nah, eh, kita kenalan dulu tentang konduktor dan isolator. Nah, secara eh, struktur muatan ya. Konduktor itu adalah material dengan elektron yang bebas bergerak, tidak terikat, gitu ya. Itu adalah material, bahan, material dengan elektron yang dapat bergerak bebas.
bergerak bebas. Contoh konduktor itu bagian-bagian logam. Itu adalah contoh-contoh konduktor biasanya. Kalau isolator itu contoh paling gampang itu gas mulia. Ya, gas mulia itu semua elektronnya terikat tidak bisa lepas sama sekali. Ya, contoh isolator. Itu adalah material dengan elektron yang terikat. Ya, yang terikat. Tidak bisa bergerak. Gitu ya. Nah, apa konsekuensinya? Apa yang terjadi gitu ya? Eh, dan apa perbedaannya antara elektron yang terikat pada konduktor dan elektron yang tidak terikat gitu ya? Elektron yang terikat pada isolator dan elektron yang tidak terikat pada konduktor. Emang apa bedanya? Apa yang bisa terjadi gitu misalkan? Nah, yang bisa kita amati adalah ketika kita kasih medan listrik. Karena kalau kita kasih medan listrik, ya memang pasti berinteraksi dengan medan listrik ya, dan merasakan gaya gitu. Yang hubungannya adalah E itu adalah F dibagi I. Ingat, kalau ada medan listrik, lalu di situ ada muatan, maka muatan itu pasti merasakan gaya. Gayanya berarti E dikalikan dengan Q, seperti itu. Nah, F itu berarti E dikali Q. Jadi supaya kita ingin mengetahui interaksi elektron di konduktor isolator, kita kasih medan listrik saja material itu, gitu ya, yang cukup besar ya, sehingga mereka terlihat interaksinya. Nah, untuk konduktor, kita lihat konduktor saja ya. Ini kalau isolator berarti kebalikannya saja. Nah, kita fokus pada konduktor. Katakan material konduktornya itu eh, bentuknya berupa batang saja ya. Bentuknya bebas, bisa apapun. Tapi kakak pilih batang saja supaya lebih terbayang. Atau sebuah plat juga boleh sih sebenarnya ya. Nah, dalam konduktor ini elektronnya akan tersebar di semua permukaannya. Ya jelas lah ya. Seakan-akan dalam keadaan setimbang ya. Jadi dalam keadaan setimbang elektron itu tersebar. Kakak kasih simbol elektron itu negatif ya. Nah, ini semuanya tersebar merata ya. Dan ya ingat-ingat juga di sini pasti ada muatan positif juga ya. Negatif, positif, negatif, positif gitu ya, yang tersebar merata gitu. Nah, saat kita berikan medan listrik dari luar, ya kita kasih medan listrik dari luar, katakan medan listriknya adalah eksternal, E EXT ya, EEXT. Nah, arahnya ke kanan kita katakan. Kalau kita kasih medan listrik yang arahnya dari kiri menuju kanan, berarti kutub positif dari medan listrik luar ini adalah ini positif, kutub positifnya ya, kutub positif, ini kutub negatif. Nah, kalau begitu, elektron, karena konduktor itu punya elektron yang bisa bebas bergerak, maka elektron ini akan meredistribusikan dirinya gitu ya, supaya si elektron ini akan bergerak menuju positif dan ditolak oleh negatif gitu ya. Ingat, yang bergerak itu adalah muatan yang negatif. Elektron yang bergerak, proton atau inti atom itu tidak pernah bisa bergerak ya. Jadi yang bergerak itu hanyalah si elektron, gitu ya. Nah, elektron ini akan bergerak di dalam batasan konduktor itu ya, di dalam konduktor itu dia akan meredistribusikan diri. Artinya di bagian kanan batang itu, konduktor itu menjadi negatif, 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 dan bagian kiri menjadi positif, 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 gitu. Ketika ada dua kutub seperti ini, maka akan menghasilkan sebuah medan listrik. Jelas ya, ada kutub positif, ada kutub negatif, gitu ya. Maka akan terbentuk sebuah medan listrik. Di dalam konduktor itu sendiri, tiba-tiba ada medan listrik lagi muncul. Karena apa? Karena elektron dan muatan positifnya itu jadi punya kutub masing-masing. Gitu ya, tidak lagi setimbang seperti ini. Jadi ada medan listrik internal tiba-tiba muncul di dalam internal. Dan kalau kita hitung medan listrik total
yang dirasakan oleh konduktor ini totalnya ada E eksternal di kanan dan ada E internal di kiri. Dan ingat, proses meredistribusikan posisi elektron ini berlangsung sampai energi eksternalnya itu eh, sama dengan energi internal. Ya, proses ini proses ini berlangsung ya, berlangsung sampai energi internalnya, energi lagi, medan listrik internalnya itu setara dengan energi, medan listrik eksternal ya, bukan energi ya, medan listrik. Maka dari itu kita bisa tulis medan listrik internal dikurangi dengan medan listrik eksternal itu sama dengan nol, atau ini adalah resultan medan listrik di dalam konduktor itu adalah nol. Bisa kita katakan. Artinya apa? Artinya kalau setiap kali kita ketemu konduktor, ingat-ingat ya, setiap kali kita ketemu konduktor, medan listrik di dalam konduktor itu selalu nol, resultan. Resultan medan listrik di dalam konduktor itu adalah nol. Selalu. Ini diingat-ingat. Nah, kalau isolator bagaimana? Berarti nggak nol. Artinya bisa dihitung medan listriknya. Tapi itu dihitungnya nanti belum materi TPB ya. Karena ada beberapa variabel baru yang harus dikenali, itu momen dipol dan polarisasi. Momen dipol mah udah dipelajari ya di bab sebelumnya tentang medan listrik. Gitu. Dan polarisasi. Dan hubungannya dengan medan magnet. Oke, sampai sini bisa dipahami, Arif? Ya Kak, bisa. Oke. Nah, ini perbedaan konduktor dan isolator dari sisi fisika ya. Secara fisika, yang bisa kita bahas adalah kejadian fisiknya, yaitu ada eh, redistribusi dari elektron. Ya mungkin secara kimia ada perbedaan lagi gitu ya, dibahas secara sisi kimia. Kalau kita eh, bahas secara sisi fisiknya, ya secara fisika seperti ini, perbedaan konduktor dan isolator. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ke bola konduktor. Karena bola itu bisa ada dua jenis ya. Bisa aja bolanya itu konduktor, dan bisa aja bolanya itu isolator. Ya, kita lihat dulu ya. Oke, sekarang kita bahas bola konduktor dulu. Ya, nah, bola konduktor. Jadi bola itu ada tiga macam ya bentuknya ya. Bisa pejal, bisa berongga, bisa kulit bola saja. Ya, kita bahas satu-satu. Dari bola pejal dulu ya, yang paling standar. Dan nanti selain ada isolator, ada konduktor. Jadi total ada berapa? Ada enam ya. Nanti di akhir kita bahas tentang muatan induksi. Ya, karena itu terkait dengan bola berongga sebenarnya. Gitu ya. Oke, bola pejal. Bola pejal, bola konduktor pejal gitu ya, bahasa Indonesianya. Bola konduktor yang pejal. Nah,
Apa yang bisa kita tinjau dari bola konduktor pejal? Ya, biasa cari medan listriknya gitu ya di titik tertentu gitu ya. Karena tujuan kita belajar hukum Gauss ya mencari medan listrik sebenarnya. Kita tahu medan listrik, kita tahu muatan di dalam, kita bisa cari medan listrik dan kebalikannya. Tahu medan listrik bisa cari muatan di dalam. Nah, itu kan hukum Gauss gitu ya. Dan bola itu kita lihat simetris gitu ya, sama kayak silinder, sama kayak bola gitu. Itu adalah bentuk-bentuk yang simetris gitu ya, sehingga bisa kita tinjau dengan hukum Gauss. Ini contoh aplikasinya saja. eh Kakak coba gambarkan secara tiga dimensi. Mencoba ya. Ya, mudah-mudahan tiga dimensi kelihatannya. Nah, eh namanya pejal itu berarti di dalamnya itu penuh gitu ya, tidak ada rongga sama sekali, tidak ada bolongnya gitu, tidak ada bagian ruang kosong, penuh semua. Contohnya kayak kelereng lah gitu ya. Kalau bola basket gitu, dalamnya kan kosong nih, berongga ya, angin kan isinya kan. Bola sepak bola gitu atau bola futsal itu juga dalamnya itu kosong gitu, tidak ada material apapun, cuma ada udara saja. Nah, itu berongga. Kalau pejal itu benar-benar full gitu. Ya, contohnya kayak kereng atau contoh apa lagi ya? Ya itulah, pokoknya dalamnya itu tidak kosong sama sekali. Semuanya diisi oleh material. Nah, itu yang kita bahas di sini adalah bola yang pejal. Dalamnya itu full, full penuh. Nah, pertanyaannya, kalau bola ini bermuatan, katakan muatannya positif Q saja lah ya, muatan positif Q. Berapa medan listrik di titik tertentu, katakan pada jarak di luar lah gitu ya, mau di luar mau di permukaan dan di dalam gitu ya. Apakah bentuk atau rumus dari medan listrik akibat bola konduktor pejal ini? Nah, kalau kita hitung medan listrik karena dia simetris, kita bisa gunakan hukum Gauss gitu ya. Ini kakak nggak turunin dengan hukum Coulomb ya, karena bukan materi TPB. Tapi kalau mau boleh silakan. Nanti kakak turunkan kalau mau. Tapi di sini kita bahas pakai hukum Gauss dulu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana medan listrik di dalam dan di luar bola? Karena bagiannya cuma ada dua bagian kan, kalau nggak di dalam di luar gitu. Pertama, karena dia konduktor, jadi langsung terjawab ya. Jadi karena konduktor, karena konduktor, konduktor, maka medan listrik di dalam bola itu adalah nol. Nggak usah dihitung lagi. Ya, sudah dihitung tadi sih sebenarnya ya. Sudah kakak buktikan bahwa resultan energi resultan medan listrik di dalam bola itu adalah nol. Selalu. Mau bentuknya apapun, mau nanti bola berongga, dan nanti kita bahas kalau bola berongga di mana. Pokoknya di dalam material, medan listrik selalu nilainya nol. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kalau ini di dalam, kalau di luar bagaimana? Kalau di luar kan berarti sudah tidak di dalam material lagi kan ya. Nah, kalau di luar, katakan pada jarak jari-jari, katakan R ya. Kita gambarkan sebuah permukaan Gauss. Ya, ini permukaan Gauss kita yang jari-jarinya R dari pusat bola. Gitu ya. Bagaimana medan listrik di situ? Kenapa kita ambil permukaan Gauss-nya bola? Karena tujuannya adalah E dengan DA-nya, ingat, kita pemilihan hukum Gauss itu, permukaan Gauss itu supaya E dot DA-nya langsung EDA, artinya sejajar medan listriknya. Nah, kalau bola konduktor, arah medan listriknya kemana? Ya kayak muatan titik biasa, arahnya keluar-keluar secara radial. Medan listriknya keluar-keluar secara radial kan. Nah, kita ingin sebuah permukaan yang ditembus oleh E ini langsung sejajar. Apalagi kalau nggak bola. Gitu ya, karena permukaan bola juga arahnya radial secara keluar. Itu diingat-ingat. Ya, nah, hapus ini. Berarti pada jarak R, pada posisi R sama dengan R, maka jangan pada jarak R gitu ya dari pusat bola, maka integral tertutup E dot dA itu sama dengan
muatan yang dilingkupi dibagi dengan epsilon nol. Oke, Gauss. Nah, integral E dari A karena dia sudah sejajar medan listrik dan dA-nya, jadi kakak langsung saja langsung E dA saja ya. Integral tertutup E dA itu sama dengan Q enclosed yang dilingkupi oleh permukaan bola Gauss kita itu adalah total muatannya ya. Muatan dari bola konduktor ini yaitu apa? Q ini. Berarti Q dibagi dengan epsilon nol. Ya, muatannya positif Q ya. Nah, integral E dari A berarti integral dA integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon nol. Integral tertutup dA itu adalah A, itu luas permukaan dari si bola. Maka dikali 4pi jari-jari. Jari-jari permukaan Gauss ya, bukan jari-jari bola ya. Kita katakan jari-jari bola itu R kecil saja. Nah, biar bisa dibedakan. Kuadrat sama dengan Q per epsilon nol, maka sama dengan 1/4 pi epsilon nol Q per R kuadrat. Ini medan listrik di luar bola. Medan listrik di luar bola. Konduktor. Pejal. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami, Ari? Ada pertanyaan? Paham Kak, paham. Oke. Nah, itu untuk bola konduktor pejal ya. Nah, sekarang kita bahas kulit bola. Kulit bola konduktor. Oke. Nah, yang kedua kulit bola konduktor. Jadi gambarnya sama ya, cuman bedanya kalau dari segi gambar sih nggak ada bedanya ya. Cuman eh namanya kulit berarti dia cuman selaput doang ya. Contohnya kayak balon. Ya, balon ya contohnya paling gampang. Untuk membayangkan kulit bola itu cuma balon doang. Tipis banget. Permukaan pelingkupnya, selaputnya itu tipis banget kayak balon. Isinya tuh kosong, nggak ada apa-apanya. Cuman udara gitu ya, kosong gitu. Nah, ya yang bisa ditanyakan adalah sekarang medan listrik di dalam dan di luar, gitu ya. Tapi di dalam itu bukan lagi ada material, kan kosong kan, bukan pejal dia. Jadi di dalam kulit bola ini sekiranya kayaknya ada medan listriknya. Tapi kita lihat dengan Gauss ya, karena dia bukan konduktor ya, bukan pas di materialnya. Gitu. Jadi di dalam kita gambarkan sebuah permukaan Gauss. Oh ya, kulit bola ini kita misalkan pembuatannya positif Q lagi ya. Nah, lalu kita gambarkan permukaan kos di luar. Karena kita akan mencari medan listrik di dalam dan di luar.
Karena dia tidak pejal, berarti tidak nol harusnya. Tapi kita lihat secara hukum Gauss bagaimana. Nah, di dalam medan listrik di dalam bola, medan listrik di dalam kulit bola, bola konduktor. Nah, eh, seperti biasa kita tinjau permukaan Gauss yang di dalam, yang warna merah yang di dalam, dan kita tulis hukum Gaussnya. Integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Nah, pertama nggak usah pusingin E dot dA, kita lihat saja. Emang ada muatan yang dilingkupi, gitu ya. Muatan itu semuanya ada di kulit bolanya. Di dalam itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita gambarin permukaan Gauss di dalam, tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss dalam. Q enclosed-nya nggak ada, gitu ya. Di kasus kita ini, Q enclosed-nya itu sama dengan nol. Bukan memang beda listriknya nol karena konduktor, bukan. Dia nol itu karena memang tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Bukan karena dia konduktor ya. Karena di dalam itu kan tidak ada material konduktor. Di dalam itu kan cuma udara gitu ya. Dan kita gambarkan permukaan Gauss, ternyata tidak ada muatan yang dilingkupi. Artinya medan listrik di dalam itu nanti nol gitu ya. Kalau kita hitung ini integral terus E dot dA langsung saja menjadi EA gitu ya. EA sama dengan nol, berarti E-nya adalah nol di dalam. Ya, tapi penyebab medan listrik nol di dalam kulit bola bukan karena dia konduktor ya, tapi karena tidak ada muatan di dalam kulit bola. Kalau di konduktor tadi, di dalam itu ada muatan nggak? Ya jelas ada, kan tersebar merata semua. Tapi di dalam itu, karena dia konduktor, medan listriknya menjadi nol. Sudah kita buktikan tadi ya. Nah, kalau di luar bagaimana? Medan listrik di luar. Medan listrik di luar kulit bola konduktor. Nah, kita tinjau permukaan Gauss warna merah itu yang di luar bola. Langsung saja ya, integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Nah, Q enclosed di sini ada, yaitu muatan totalnya ya, Q. E dot dA langsung saja, kakak bisa tulis E dikali 4pi R kuadrat sama dengan Q enclosed dibagi dengan epsilon nol. Oh iya, kakak kayaknya harus pakai tulisan R kecil deh. Ya, berarti kakak tulis R kecil saja. Karena ini variabel ya. R itu kan bisa bisa lagi lebih lebar lagi, lebih luas lagi kan ya. Jadi R itu R kecil itu variabel ya. Berarti E bergantung pada R itu adalah Q enclosed seper 4 pi epsilon nol. Q enclosed-nya Q ya, positif Q dibagi dengan R kuadrat. Untuk R lebih dari jari-jari si bola konduktor. Karena kan jari-jari bola konduktornya adalah R besar. Jadi kakak harus revisi yang tadi ya. Ini R besar. Berarti ini R kecil, ini juga R kecil ya. E bergantung pada R kecil. Gitu. Ya, untuk R-nya lebih dari R. Gitu. Ya, ternyata mau dia kulit bola, mau dia bola konduktor, karena kan dari luar kita nggak bisa tahu ya itu cuman kulit bola atau cuman atau konduktor pejal gitu ya. Kita nggak bisa tahu isinya apa kan kalau secara visual kita lihat dari luar ya bentuknya bola-bola aja, tapi kita nggak tahu di dalamnya itu apakah di dalamnya itu pejal atau berongga atau cuma kulit doang. Kita nggak tahu kalau dari luar ya. Tapi dan medan listriknya ternyata sama untuk yang bola konduktor pejal dan yang kulit bola. Medan listrik di luar bola itu sama dan di dalam juga sama-sama nol. Gitu ya. Jadi bisa memprediksi apakah belum bisa ya, belum bisa mendeteksi itu bolanya itu pejal atau kulit doang. Karena medan listrik luar dan dalamnya sama-sama rumusnya sama. Di luar itu ini, di dalam itu sama-sama nol gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah bola konduktor berongga.
Kalau berongga itu nggak kayak kulit ya. Kalau kulit kan tipis banget ya. Kalau berongga itu masih ada bagian bolongnya. Nah, kami ini bagian pejalnya ya. Bagian pejal itu yang ini kayak donat lah gitu. Oke, katakan jari-jari dalamnya itu ini ya, katakan R R apa ya? R1 lah. Yang jari-jari luarnya katakan R2 besar. Oh, ada buku yang menuliskan A dan B. Pakai pakai A dan B aja lebih gampang ya, A dan B. Nah, kalau hal ini kayaknya R1 R2 deh. Tapi kakak terus A dan B saja ya. eh Berarti ada beberapa daerah yang bisa kita cek untuk medan listriknya. Bagaimana medan listrik? Bagaimana E di posisi-posisi tertentu? Yang pertama, dikurang dari A, R kurang dari A, artinya di dalam. Bukan itu di dalam sih, maksudnya di bagian eh, kosongnya gitu ya. Lalu yang kedua, antara A dan B, berarti di bagian pejalnya, tapi masih di dalam bola. Lalu yang ketiga, di luar bola. Nah, bagaimana medan listriknya? Nah, kita lihat yang pertama, kalau kita ingin cek R kurang dari A, kita gambarkan permukaan Gauss berbentuk bola, jelas di dalam gitu ya, di sini. Nah, itu jelas gampang kita lihat bahwa itu bukan konduktor ya. Kalau bukan konduktor, berarti kita bisa gunakan permukaan Gauss, jadi nggak langsung auto nol. Di integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon nol. Tapi karena tidak ada muatan yang dilingkupi di situ, di permukaan Gauss di dalam itu tidak ada muatan yang dilingkupi. Di dalam permukaan Gauss warna merah itu tidak ada muatan sama sekali. Berarti Q enclosed-nya nol. Kalau Q enclosed-nya nol, langsung saja medan listriknya juga nol. Gitu ya, medan listrik di dalam pada posisi kurang dari A itu nilainya nol. Ya, sebentar. Kakak izin ke toilet dulu. Ini bisa sambil dikerjain yang B dan C ya, Arik. Ya. Bentar ya.
Oke, maaf kita lanjutkan ya. Oke, nah untuk antara A dan B bagaimana medan listriknya? Untuk antara A dan B, maka integral tertutup E dot dA itu adalah key enclosed dibagi epsilon. Nah, kita lihat bahwa di antara A dan B itu adalah konduktornya, materialnya. Pejalnya itu di antara A dan B. Artinya medan listrik nol. Ya, karena ini adalah bagian konduktor, karena ini adalah bagian dari konduktor, maka medan listriknya adalah nol. Auto ya. Bukan berarti tidak ada muatan dilingkupi. Ada muatan dilingkupi. Cuman karena memang dia konduktor, itu sudah kita buktikan tadi, medan listriknya adalah nol. Itu harus diingat banget ya, bedanya konduktor dan isolator. Selainnya nanti kita bahas isolator. Isolator agak sedikit ribet. Oke. Nah, lalu yang terakhir, R lebih besar dari B atau di luar bola. Kalau di luar bola, maka gambarkan permukaan Gauss di luar kayak biasa ya. Kalau tadi antara A dan B permukaan Gaussnya di tengah-tengah sini ya. Kalau medan listrik yang ada di luar, berarti permukaan Gaussnya di luar gitu. Nah, gitu ya. Kita jadi jadinya berarti R kecil, berarti integral tertutup E dot dA itu sama dengan nol. Dan karena pertama, dia tidak berada di dalam konduktor, ya. Kalau di luar konduktor berarti otomatis tidak di dalam konduktor. Artinya medan E-nya tidak nol. Yang pertama. Yang kedua, key enclosure-nya ada nggak? Ada. Oh, kakak lupa. Agak muatan totalnya positif key ya. Muatan totalnya positif key. Berarti key enclosure-nya ada, yaitu key ini gitu ya. Karena yang dilingkupi oleh permukaan Gauss yang paling luar itu adalah total muatannya, yaitu key besar. Berarti E, langsung saja ya, E dikali 4pi R kuadrat sama dengan key dibagi epsilon 0. Atau E itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini E bergantung pada R. E bergantung pada R. Untuk R-nya lebih dari B. Jadi kita bisa simpulkan apa? Jadi medan listrik bergantung pada posisi itu nol jika R kurang dari A, lalu nol juga untuk R antara A dan B, dan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kecil kuadrat untuk R-nya lebih dari B. Nah, inilah medan listrik untuk bola, bola berongga pejal. Salah. Bola konduktor berongga. Bola konduktor berongga ya. Oke, untuk bola konduktor ada tiga jenis ini ya. Ada pejal, ada konduktor, ada berongga. Bisa dipahami, Arik? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke. Sekarang kita bahas isolator sekarang. Nanti dari isolator baru kita bisa mengecek muatan induksi ya. Tapi dari sini sudah bisa sih sebenarnya, cuma kakak tambahin saja ya. Supaya ya kebayang lah perbedaan dengan isolator itu apa gitu ya. Pertama, bola pejal isolator dulu. Bola isolator pejal. Pejal. Nah, gambarnya sama gitu ya. Yang membedakan adalah konduktor sifatnya ya, konduktor atau isolator gitu ya. Nah, pertama yang kita bisa cek adalah ya biasa ya di dalam dan di luar saja gitu. Jadi medan listrik bagaimana? Bagaimana medan listrik di yang pertama, katakan jari-jari dari bola isolator pejal ini jari-jarinya R besar gitu ya. Bagaimana medan listrik di R kurang dari R besar, berarti di dalam. Dan yang kedua, R lebih besar daripada R besar, artinya di luar bola, gitu ya. Kalau di dalam bola, karena isolator, maka medan listrik di dalam tidak nol gitu ya, tidak nol. Kalau konduktor kan pasti nol. Kalau isolator tidak nol gitu. Nah, antara kita cek
karena juga key enclosed di dalam ini, kita misalkan gambarkan sebuah permukaan Gauss di dalam. Kalau kita gambarkan permukaan Gauss kayak gini, muatan dilingkupi di dalam ada nggak? Ya ada jelas. Yang ini kan bagian ini doang. Bukan muatan total, tapi muatan total katakan positif Q kayak biasa. Muatan total itu kan satu bola itu. Tapi kalau kita gambar permukaan Gauss kayak gitu, maka yang dilingkupi itu nggak Q total, tapi hanya seperbagiannya saja kan. Nah itu kita cari. Ini katakan jari-jarinya R kecil. Ya, untuk yang permukaan Gauss di dalam, jari-jarinya R kecil gitu ya. Nah, ini kita tulis key and close. Berapa key and close itu? Karena kan bukan key total kan, key and close itu kan hanya seperbagian dari key total. Bagaimana mencarinya? Ya bisa gunakan definisi rapat muatan per satuan volume. Itu sangat membantu sebenarnya. Rho itu adalah rapat massa persatuan rapat muatan persatuan volume key per V gitu ya. Key per V ini setara dengan key enclosed dibagi dengan V enclosed. V enclosed itu ya volume untuk yang dilingkupi oleh permukaan Gauss gitu ya, volume di dalam permukaan Gauss atau volume yang dilingkupi oleh permukaan Gauss karena permukaan Gauss itu kan bola gitu ya. Berarti dari dua hubungan ini kita bisa kita dapatkan key enclosed. Berarti key enclosed itu adalah key per V, key dikali V enclosed dibagi dengan V gitu ya. Nah, sekarang tadi kan permukaan Gauss kita jadi-jadinya R kecil dengan R-nya kurang dari R besar gitu ya. Maka key enclosed sama dengan key dikali V enclosed itu berarti 4/3 pi, jari-jarinya berarti R kecil pangkat 3 dibagikan dengan P total berarti 4/3 pi R besar pangkat 3. Berarti simply tinggal Q R kecil per R besar pangkat 3. R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah ini key enclose kita. Key enclose-nya ini. Oke, baru kita pakai hukum Gauss. Integral tertutup E dot dA sama dengan key enclose dibagi dengan epsilon 0. Sebenarnya di konduktor tadi, key enclose juga bisa kita cari, tapi nggak usah. Kenapa? Karena medan listrik auto 0, jadi ngapain dihitung lagi key enclose. Gitu ya. Nah, berarti integral E dari A menjadi langsung saja E dikali 4pi R kecil kuadrat. Karena ini itu adalah luas bolanya Gauss, permukaan Gauss, bukan bola total. Itu luas permukaan Gaussnya ya. Integral E dari A itu permukaan Gauss, bukan permukaan bola. Hati-hati ya. Di ruas kiri itu flux listrik artinya flux yang menembus permukaan Gauss. Nah, di sebelah kanan Q enclosed per epsilon 0 berarti seper epsilon 0 dikali Q R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Berarti E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q R kecil jadi pangkat 1 doang ya dibagi R pangkat 3. Untuk R kurang dari R besar. Sampai sini bisa dipahami, Arif. Itu kenapa R, Kak? Karena ini R kuadrat, ini R pangkat 3. Kayak yang bola Ya, konduktor itu beneran nggak ada ini muatannya. Yang di bagian yang berongga itu. Aku masih ini. yang mana? Aku kira bakal ada gitu di daerah B. Tadi jari-jari B. Yang antara A dan B. Ya, di antara itu Mm-mm. enggak. Aku kira ada gitu. Kemungkinan kan ada muatannya di situ. Antara A dan B. Betul, betul. Sama kayak ini, sama kayak di sini. Bola konvensional. Kalau kita ambil permukaan Gauss di dalam, harusnya ada muatan yang terlingkupi nggak? Ada. Ada gitu. Tapi kenapa nol? Tidak nol gitu. Key enclosure-nya tidak nol, tapi medan listriknya nol. Itu yang tadi kakak bilang. Bedakan penyebab medan listriknya nol itu karena muatan yang tidak ada atau memang konduktor. Kalau konduktor memang E-nya nol. Dari di awal sudah kita buktikan. Konduktor di dalam memang medan listriknya nol. Bukan berarti nggak ada muatan. Kita lihat di dalam konduktor ada muatannya nggak? Ada itu. Cuman tersebar merata di permukaan jadinya. Tengah-tengahnya jadi bolong, cuman ada di permukaan.
Nah, itu nanti namanya muatan induksi, muatan yang Oh, berpindah gitu. Bukan yang nggak ada muatan, ada. Cuman memang medan listrik totalnya jadi nol gitu. Kecuali yang ini ya, kecuali yang kulit bola konduktor. Kalau kulit bola di dalam itu memang nggak ada. hmm, Nah, karena nggak ada, medan listriknya yang nol. Bukan karena dia konduktor, karena di dalam itu kan tidak ada konduktornya, kosong, udara doang kan. iya. Nah, gitu. Perbedaannya itu. Bisa dipahami ya? Nah, Oke. Sebentar, charge dulu. Ya deh. Kita bahas hukum Gauss cuma 2 hari. Bukan 2 hari ya, 3 jam berarti ya. Selesai sih. Wis, kita selesai. Iya. Oke, tadi oke saya sini ya. Nah, kalau isolator kan karena medan listriknya tidak nol, jadi key and close-nya mau nggak mau kita hitung. Jadi di dalam itu pasti ada medan listrik, dan medan listriknya tidak nol karena dia isolator. Gitu ya. Jadi penyebab source medan listrik nol itu ada dua. Yang pertama, apakah dia konduktor? Kalau konduktor ya pasti auto nol. Yang kedua, lihat key and close-nya. Kalau key and close-nya tidak ada yang dilingkupi permukaan Gauss, ya berarti memang nol. Gitu. Ya, penyebab medan listrik nol itu ada dua, antara konduktor atau antara dia tidak ada key and close-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagaimana di luar? Di luar mah gampang ya. Integral tertutup E dot dA itu sama dengan key and close dibagi epsilon nol. Ya, key and close-nya berarti key doang. Di luar kan. Berarti oke, gambarin permukaan Gauss di luar, jari-jarinya R kecil. Di mana R kecilnya lebih besar daripada R besar. Berarti langsung saja ya, 4πr kuadrat sama dengan Q n plusnya Q total dibagi dengan epsilon nol. Berarti E-nya adalah E bergantung R kecil, ini juga bergantung R kecil ya. Seper 4π epsilon nol, eh, Q per R kuadrat untuk R lebih dari R besar. Jadi R kecil yang di sini dan R kecil yang di sini itu berbeda ya. Karena batasannya juga berbeda gitu. Satunya R kurang dari R besar, satunya R lebih dari R besar gitu. Tapi kita gunakan variabel yang sama. Kenapa, Kak? Ya kan sebagai posisi ya, sebagai koordinat posisi kayak X gitu. Oke, untuk bola isolator kecil bisa dipahami, Arif? bisa Kak. Kita lanjut ke bola kulit bola isolator. Ini juga gampang sih, nggak ada yang aneh-aneh. Kulit bola isolator. Kulit bola Kak, maaf isolator. Kak, Ya, ini kenapa? yang tadi yang isolator. Pengen nanya Hmm? yang masih kurang gitu yang bagian apa sih? Yang keeper V ini QNs, nyari QNs. Oh, ya, ya, ya. Oke, pertama, eh ap- kita kan pengen cari muat kan gini. Isolator kan medan listrik kan tidak nol, gitu ya. Berarti kalau tidak nol, berarti key enclosure-nya pasti ada, gitu. Nah, kalau key enclosure-nya ada, kita cari. Key enclosure itu adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Tadi kita gambarin permukaan Gauss-nya yang ini, yang jari-jarinya R kecil, gitu ya. R kecil itu variabel ya, bisa R kecil, bisa bisa permukaan Gauss-nya kayak gini, gitu ya. Pokoknya batasan R kecil itu masih dikurang dari R besar, masih di dalam. Nah, kita pengen cari key and close itu. Gimana caranya? Karena key and close itu bukan key total. Key total itu ya satu bola ini. Tapi permukaan Gauss kita kan nggak satu bola kan? Lebih kecil dari satu bola itu. Nah, bagaimana mencari muatan yang di situ? Kita gunakan rapat massa persatuan, rapat muatan per volume, yaitu rho, massa jenis. Ini sebenarnya perbandingan saja. Rho itu definisinya memang muatan per volume. Muatan total per volume total. Perbandingan. Ingat ya, dapat muatan per satuan volume itu perbandingan. Jadi kalau kalau Q per V itu adalah 6/4, berarti kan perbandingan 3/2 kan? Berarti Q and close juga perbandingannya harus sama, harus 3/2 juga.
Kalau contoh lah, jangan 3/2. Q per V katakan perbandingannya 10/20 katakan. Gitu ya, berarti perbandingan dasarnya 1/2. Q per V ini perbandingan juga harus 1/2, 10/2. Gitu ya, tapi nilai aslinya bukan 10/2 karena kan lebih kecil. Katakan 5/10. Gitu. Perbandingannya sama, Q per V total sama dengan perbandingan Q enclosed per V enclosed. Perbandingannya sama. Kalau disederhanain kan sama-sama setengah ini kan. Sama sebenarnya, cuman perbedaan di nilai eksaknya, nilai aslinya berbeda. Tapi perbandingannya sama. Paham ya? Rho itu. Rho itu perbandingan antara muatan dengan volume. Gitu ya. Muatan per volume. Jadi kalau untuk totalnya 10/20, berarti kan perbandingannya 1/2 kan? Nah, untuk Q per V manapun juga perbandingannya harus 1/2. Nilai X-nya nggak harus 10/20, harus 5/10, nggak. Asalkan perbandingannya sama-sama 1/2. Gitu. Itu namanya rho. Ya. Nah, baru dari kedua hubungan ini, ya pindah ruas saja. Q enclosed adalah Q dikali V enclosed per V. Sampai situ, bisa paham, Arik? Ya, oke Kak. Ya, perbandingannya selalu sama ya. Oke, kulit bola isolat. Nanti kita ketemu yang lebih aneh lagi di bola berongga. Ya, setelah kita selesaikan ini dulu. Ini mah gampang nih. Nah, di kulit bola, namanya juga kulit bola, di dalam ini tidak ada isolator, tidak ada bahan isolator ya, kosong gitu kan. Berarti, dan medan listriknya juga, sorry, muatan enclosed-nya, key enclosed-nya juga di dalam itu tidak ada gitu. Apa yang mau dilingkupi? Katakan ada permukaan gaus di sini, ya jari-jarinya R, jari-jari bola konduktor, bola isolatornya adalah R besar gitu ya. Dan ya seperti biasa di luar ya. Di luar itu medan listrik, posisinya R. Berapa medan listrik di dalam dan di luar kulit bola isolator ini? Berapa medan listrik di yang pertama kurang dari R besar, yang kedua lebih dari R besar. Nah, yang pertama dulu, integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Sampai muak ini, sampai udah auto hafal ini ya, udah sering kali kita nulis ini. Q enclosed itu pasti nol. Karena Q enclosed nol, maka medan listrik nol. Jadi penyebab medan listrik nolnya bukan karena, ya jelas karena bukan konduktor ya gitu ya. Bukan karena dia konduktor nol, tapi karena tidak ada muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Makanya medan listriknya nol. Gitu ya, bukan karena dia konduktor. Lagian juga dia isolator kan bukan konduktor gitu. Yang kedua, berarti di luar ya. Integral tertutup E dot dA itu sama dengan QNO, muatan total katakan positif Q kayak biasa ya. Q enclosed dibagi epsilon nol. Nah, eh, langsung saja ya, E dikali 4pi R kecil kuadrat sama dengan Q dibagi epsilon nol. Berarti E sama dengan 1/4pi ini jawabannya unik ya. Unik maksudnya mau dia bola konduktor, bola isolator, kulit bola kulit bola konduktor dan semacamnya, di luar di luar bola selalu bentuknya kayak gini. Kalau perhatikan dari awal, R kurang dari lebih dari R. Kalau diperhatikan. Semuanya bentuknya kayak apa ini? Kayak muatan titik. Kita di luar melihat ini kayak muatan titik, tapi di dalamnya itu ternyata kompleks ya. Jadi kita bisa tulis E bergantung pada posisi itu adalah nol ketika R-nya kurang dari R kecil, 1/4pi epsilon nol Q per R kuadrat untuk R-nya lebih dari R besar. Nah, itu medan listrik untuk kulit bola isolator. Isolator. Jadi ya isolator mau konduktor mau isolator, kulit bola sama hasilnya. Gitu ya, tidak ada pengaruhnya. Karena cuma kulit doang gitu. Oke, Kak, yang ya. kalau misalkan di dalamnya ada muatan, itu si kinya jadi dua ki atau enggak? Nah, nanti kita bahas itu di muatan induksi Ah, setelah ini ya. Oke. Eh
Terakhir, bola berongga, bola isolator berongga. Nah, bola isolator berongga itu gambarnya sama sih. Cuma perbedaannya cuma konduktor atau isolator doang. eh Seperti biasa kita kasih nama jari-jari dalam A, jari-jari luar B, permukaan Gauss di dalam, permukaan Gauss di tengah, dan permukaan Gauss di luar. Nah, eh ya, berapa medan listrik, berapa E di yang pertama, R kurang dari A, yang kedua antara R dan B, yang ketiga di luar B. Nah, eh ya, yang pertama kayak biasa ya, integral ingat ini isolator. Integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon nol. Di dalam atau di kurang dari A, di tengah-tengah itu tidak ada Q enclosed. Q enclosed itu sama dengan nol, maka E-nya sama dengan nol. Ini ya untuk R kurang dari A. Yang kedua, integral tertutup E dot dA itu sama dengan Q enclosed. Nah, perhatikan. Karena ini bukan konduktor, berarti E-nya tidak langsung auto nol. Dan dia isolator kan, gitu. Karena isolator E-nya tidak nol. Artinya ada eh, medan listriknya. Karena ada Q enclosed juga. Q enclosed itu yang mana? Yang ini doang. Nah, ini Q enclosed. Bagaimana mencarinya? Lebih ribet ya. Terus berpikir. Nah, lebih sedikit analitik ya. Jadi seperti biasa, rho itu adalah Q total, muatan positif Q total dibagi volume total, yaitu B ya. Karena jari-jari paling gede bolanya itu kan B, di jari luarnya. Eh, Sama dengan Q enclosed dibagi volume enclosed. Berarti Q enclosed itu adalah Q dikali V enclosed dibagi V. Nah, sekarang V enclosed itu bagaimana? Kalau V total dulu lah. V total bola, V bola itu adalah volume bola kan berarti volume pada jari-jari B dikurang volume pada jari-jari A. Kan berongga dia. Ini kan nggak ada kosong ini kan tengahnya kan. Berarti volume bola yang benar-benar itu adalah volume pada jari-jari B dikurang volume pada jari-jari A. Ya. Berarti 4/3 pi dikali B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Itu volume total dari bola isolator berongga ini. Nah, V enclosed-nya bagaimana sekarang? V enclosed-nya cuma segini gitu. Cuma segini warna merah kakak kiri itu berapa volumenya? Berarti, sebentar mikir dulu ya. Berarti V enclosed itu adalah V total, sebentar, salah. V pada jari-jari B, sebentar. Oh, V pada jari-jari R sama dengan R dikurang V pada jari-jari A, betul? Itu ya. V pada jari-jari R ya permukaan Gauss itu, volume permukaan Gauss itu. Kalau A itu tengahnya. Ya, betul ya. Berarti 4/3 pi dikali R pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nah, oke dapat. Masukin ke key enclose. Key enclose berarti key dikali 4/3 pi R pangkat 3 kurang A pangkat 3 dibagi 4/3 pi B pangkat 3 min A pangkat 3. Berarti key enclose itu adalah key dikali R pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi B pangkat 3 min A pangkat 3. Sampai sini dulu, Arik, bisa dipahami. Masih Lanjut, lanjut dulu ya. Eh, ya. Berarti E dikali 4pi R kecil kuadrat sama dengan Q enclose-nya itu tadi yang aneh-aneh. Q per epsilon nol dikali R pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi B pangkat 3 min A pangkat 3. Berarti E-nya sama dengan Q
per 4 pi epsilon nol R kuadrat dikali R pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi B pangkat 3 min A pangkat 3. Udah selesai ini doang. Untuk R-nya antara A dan B. Nah, yang terakhir di luar. Itu karena fix sama ya. Integral terhadap E dot dA sama dengan key enclosed dibagi epsilon nol. Berarti E dikali 4 pi R kecil kuadrat sama dengan key enclosed-nya key total dibagi epsilon nol. Sama ya selalu. Seperempat pi epsilon nol key per R kuadrat untuk R lebih dari B. Berarti kita bisa simpulkan bahwa medan listrik yang bergantung pada posisi ada tiga jenis. Yang pertama nol untuk R kurang dari A. Yang kedua Q per epsilon nol R pangkat 3 min A pangkat 3 per B pangkat 3 min A pangkat 3. Oh salah, salah. Q per 4 pi epsilon nol R kuadrat kali R pangkat 3 min A pangkat 3 per B pangkat 3 min A pangkat 3. Untuk R antara A dan B. Lalu yang ketiga seperempat pi epsilon nol Q per R kuadrat. Yaitu R lebih dari B. Kalau mau digambar nanti di grafik misalkan ya, gambarkan grafiknya ya sudah, lihat saja. Misal ya, tapi kalau mau dilengkapi boleh yang di atas tadi kita belum gambarin ya. Ini berarti fungsi R, ini fungsi E gitu ya. Pada R sampai segmen sama dengan A masih nol, ini A, ini B. Ya, dari R kurang dari A berarti di sini ya, nol ya. Lalu antara A dan B, nah lihat, dia bergantung pada jari-jari ini ada R pangkat 3, ini ada R pangkat 2. Berarti tidak lurus-lurus banget ya. Bukan R bergantung R doang. Dia naik sedikit. Ada sedikit kurva naiknya. Kalau penasaran kurva kayak gimana lebih lengkap, cek di Wolfram Alpha ya. Saya kurva-kurva yang bergantung pada R pangkat 3 min konstanta pangkat 3 dibagi R kuadrat itu kayak gimana. Jadi harusnya sih parabolik ya. Oke, lalu ini gampang. Ini berarti kan E bergantung pada super R kuadrat kan variabelnya super R kuadrat itu pasti menurun eksponen, bukan eksponen juga ya, menurun secara parabolik. Berarti turun. Nah, gitu. Bertemunya di mana? Bertemunya ketika B sama dengan A. Salah. Ketika R sama dengan B. R sama dengan B, ini nol. Oh iya, betul. Jadi ini berarti seperempat pi epsilon nol Q per R kuadrat. Ya. Itu titik temunya. Titik B. Oke, yang ini bisa dipahami, Ari? Bentar Kak. Hmm. Boleh lanjut dulu aja. Oke. Terakhir, konsep muatan induksi. Itu yang pertanyaan Arik tadi. Kak, bagaimana kalau di dalam berongga itu ada, atau di dalam kulit bola, tapi biasanya berongga nih, ada muatan tiba-tiba. Dan itu nanti menyalahi hukum Gauss ya. Sebenarnya nggak menyalahi. Ada sesuatu yang belum kita tahu ternyata. Muatan induksi. Nah, inilah kasus khusus lah bisa dibilang ya, di mana di dalam bola berongga ada, kita taruh muatan. Ini soal yang nggak ada kerjaan sebenarnya sih. Di dalam bola berongga ada muatan yang sebenarnya nggak harus ada dengan maksudnya. Tapi nggak tahu aplikasinya ada atau nggak. Kalau ada berarti ya berguna sebenarnya. Jadi di dalam muatan induksi,
di dalam bola berongga ada sebuah muatan. Katakan bola berongga ini muatannya positif Q, katakan saja. Lalu di dalam bola berongga ini konduktor, nah, ambil konduktor saja dulu. Ini adalah bola konduktor berongga. Oke. Di dalam ini ada muatan positif 2Q. Nah, kita sekarang cek eh, hukum Gauss, kebenaran hukum Gauss di setiap bagian. Gitu ya. Kalau di dalam, ya kayak biasa ya, jari-jarinya A, jari-jari luarnya adalah B, gitu ya. Kalau kita cek permukaan Gauss, kita cek hukum Gauss di dalam untuk E di R kurang dari A, kita gambarkan permukaan Gauss, katakan di sini, ya. Maka integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Yang pertama, E-nya tidak nol, karena pertama tidak ada material konduktor di situ. Yang kedua, si muatannya ada. Muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss sekarang ada, yaitu 2Q. Gitu ya. Berarti E dikali 4pi R kuadrat dikali 2Q dibagi epsilon 0. Berarti E-nya adalah 1/4pi epsilon 0 2Q per R kuadrat untuk R kurang dari A. Oke, itu simple ya, tidak menyalahi hukum Gauss gitu. Yang kedua, kita cek E di R antara A dan B, integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, perhatikan, kita gambar program Gauss di sini. Nah, karena ini konduktor, ini kan konduktor ya. Karena konduktor, itu kan bagian konduktor ya, bagian pejalnya, ini bagian pejalnya. Karena konduktor, harusnya E-nya 0. Tapi Tapi key and close-nya itu tidak nol. Kan 2 key, ya enggak? Permukaan Gauss kita ini melingkupi muatan tengah ini, 2 key. Tidak nol. Jadi kontradiktif gitu loh. Jadi ibaratnya integral E dot dA itu tidak sama dengan gitu. Tidak sama dengan key and close per epsilon nol. Ini mah bukan hukum Gauss namanya. Gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Konduktor itu sebenarnya medan listrik nol karena apa? Medan listrik nol karena ada medan listrik internal tadi. Kita kakak sudah bahas tadi. Perhatikan di mana? Ya ini. Kenapa medan listrik di dalam konduktor itu bisa nol? Karena resultatnya nol, bukan medan listrik oleh ininya. Medan listrik internalnya itu bukan nol, resultatnya yang nol. Gitu ya. Artinya di dalam itu, di dalam konduktor, bukan berarti tidak ada muatan. Ada muatannya, cuman terdistribusi merata di bagian permukaannya saja, di bagian ujung-ujungnya saja. Di bagian dalamnya pasti jelas ya, bukan bukan di luar sini. Kalau di luar sini mah elektron lepas gitu. Tidak tidak lagi di dalam konduktor gitu ya. Masih di dalam konduktor, tapi di bagian tepinya, terdistribusi di bagian tepinya saja, ujung-ujungnya saja, di permukaannya saja, permukaan bagian dalam ya. Gitu. Itulah yang dapat menjelaskan supaya hukum Gauss tetap berlaku. Gitu ya. Ada muatan-muatan, berarti kalau di sini tidak di tengahnya ada positif 2Q, berarti di bagian permukaan jari-jari A itu permukaannya ada muatan-muatan negatif yang ditarik. Kenapa? Karena sudah ada medan listrik di luar. Siapa yang menyebabkan medan listrik eksternal itu? Ya 2Q ini. 2Q itu yang menghasilkan medan listrik di selain bola itu. Bola itu menghasilkan medan listrik segini. Oke, jelas. Nah, tapi karena ada 2Q itu menyebabkan adanya medan listrik eksternal tadi. Sehingga di dalam konduktor itu muatan-muatannya meredistribusikan diri yang tadi kalian jelasin di awal. Gitu ya. Jadi muatan positifnya jadi di sini semuanya. Kita hitung dengan tandanya. Jadi muatan positif negatif itu sebenarnya dihitung sebenarnya sih. Tapi secara fisik kita lihat
yang ditarik oleh positif 2Q pasti negatif. Dan perhitungan kita harusnya nanti muatan yang di dalam itu harusnya negatif, yang berada di luar jari-jari B itu positif, gitu ya. Nah, jadi apa sekarang? Sekarang jadinya, eh apakah medan listrik tetap nol? Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Kita mau mempertahankan yang mana? Kita mau tetap mempertahankan medan listrik nol, atau kita mempertahankan key enclosure nol. Nah, gitu ya. Nah, kita pertahankan sifat konduktornya. Tetap harus nol. Mau bagaimanapun kejadiannya. Medan listrik di dalam konduktor selalu harus nol. Artinya apa? Artinya mau nggak mau, key enclose harus nol. Harus nol. Jadi mau nggak mau, key enclose juga harus nol. Harus nol juga. Kalau key enclose harus nol, artinya apa? Ya, kita lihat sekarang, yang dilingkupi bukan cuma dua key doang. Tapi key yang negatif itu, yang di permukaan dalam itu, pada jari-jari A, ditambahkan dengan dua key. Kita namakan key A. Namanya key A saja ya. Namanya key A. Key A itu ditambahkan dua key itu harus nol. Karena key enclose harus nol. Berarti key A adalah minus dua key. Sesuai dengan apa yang kita expect bahwa di dalam di bagian permukaan darat itu muatannya harus negatif karena ditarik oleh positif. Ya, berarti ini muatan Ki A katakan itu adalah minus 2 Ki. Itu namanya muatan yang terinduksi. Ini adalah muatan induksi. Itu yang kita nama ya judulnya tadi. Muatan induksi itu yang dikatakan muatan induksi. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang di total di luar bola. Jadi ibaratnya hukum Gauss itu hanya mencari key enclose gitu ya. Kalau di luar bola bagaimana? Integral tertutup E do dA itu sama dengan key enclose dibagi dengan 4 S dibagi epsilon 0. Nah, integral E do dA seperti biasa. E kali 4 pi R kecil kuadrat sama dengan key enclose-nya bagaimana sekarang? Oke, katakan pas di permukaan bola dulu deh. Pas di permukaan bola itu masih di dalam konduktor ya. Pas di permukaan berarti ya bisa roughly kita katakan masih di dalam ya. Berarti ketika saat R sama dengan B deh, jangan nggak usah di luar B lah. Saat R sama dengan B, kalau nggak nanti kita nggak bisa dapet. Saat R sama dengan B, maka E masih nol. Kalau E masih nol, berarti key enclose juga harus masih nol. Kita lihat key enclose-nya nol berarti muatan yang di positif ini katakan key B tambah key A tambah 2 key harus nol. Oh sorry, harus total sebentar, sebentar. Nggak usah cek ini ya. Harus kita berlogika saja deh. Muatan total itu berarti ada muatan dari A tambah muatan B tambah 2Q. Nah, gitu, gitu aja. Nggak usah cek ke di luar bola atau di permukaan bola ya. Dengan ini aja kita bisa dapat Ki A. Berarti Ki A itu adalah Ki dikurang Ki B dikurang 2Ki. Ya, berarti Ki A sama dengan Ki dikurang Ki B tadi adalah minus 2Ki dikurang 2Ki. Berarti Ki A sama dengan habis. Ini kan habis tinggal Ki. Nah, sesuai ya. Gitu. Jadi muatan di A itu adalah Ki, yaitu muatan totalnya. Gitu. Ya. Jadi untuk ini tidak perlu cek di luar ya. Karena muatan induksi semua di dalam permukaan, di permukaan dalam konduktornya, tidak di luar permukaannya. Jadi nggak usah cek di luar, nanti nggak dapat. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Arif, Belum sih Kak, nanti bisa udah. dipahami nggak sampai sini? Konsep muatan. Muatan.
Jadi khusus untuk muatan induksi yang di luar bola bola berangganya nggak usah dihitung ya, Pak, ya? Karena Oh, kakak salah. Sebentar. Ini harusnya nggak ada dua kinya ya. Karena bola konduktor itu kan hanya di sini ya, betul? Bola konduktor hanya ini kan. Di luar dua oh ki. Betul ya, dua kinya nggak masuk. Sorry. Berarti ki A itu adalah ki dikurang ki B. Berarti ki dikurang minus 2 ki. Nah, gitu, betul. Ini baru betul, 3 ki. Karena ki itu hanya di bagian konduktornya doang. Di luar itu ya nggak termasuk ki. oke oke. Ya, terima kasih. Kalau ini bisa dipahami, ya Gauss sudah selesai. Muatan induksi itu materi paling akhir. Dan yang biasa muncul soal UTS itu tentang muatan induksi biasanya. Dan mencari medan listrik ya, medan listrik di tengah, di mana. Lalu poin keduanya biasanya ditanya muatan induksinya. Hati-hati dengan isolator. Ini kita masih bahas konduktor. Isolator ya berarti ya sama. Cuman bedanya E-nya tidak nol lagi. Ya, ini harus dicari. Tapi umumnya sih konduktor ya, untuk muatan induksi. Karena isolator itu tidak bisa meredistribusi elektronnya. Gitu. Umumnya sih konduktor. Iya. Maaf Kak, izin ke kamar mandi sebentar. Ya, boleh.
Ya kak, mau kak. Ya, Udah ya eh, kak ya? ada pertanyaan terkait hukum Gauss? Karena kita udah selesai nih materinya. Belum. Ya, Lagi kalau ada ditanyain pertanyaan, lagi. ya boleh. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyain aja. Oh, kalau nanti kita belajar lagi, kita lanjut ke potensial listrik. Ya, masalah medan listrik sudah selesai sampai hukum Gauss ya. Yang mana tahu kalau Arik mau belajar sendiri juga, setelah hukum Gauss apakah potensial listrik? Setelah Oke. potensial baru energi potensial, selesai baru masuk ke rangkaian biasanya. Kak, kalau hari Selasa bisa jam berapa ya kak? Bentar. Selasa jam 5 lah paling, Selasa jam jam 5 5. sore. Oh, Kalau mau pagi bisa sih jam 7 tapi. Karena nggak ada kelas jam 7 kalau pagi jam 7. Kalau mau pagi jam 7 paling jam 7 sih. Karena jam 9 sampai jam eh, 5 itu kakak ada kelas. oh, Palingnya benar kak. jam 5. Kalau malam kakak udah ada jadwal juga. Paling jam 5 sih. Karena aku cek ini dulu kok. Jam 5. Wah, ada praktikum tapi nggak tahu udah mulai nggak tahu belum. Hmm. Kayaknya bisa deh kak. Emang praktikum jam berapa? Jam 1 sampai jam 5. Praktikum apa? Vidas atau Kidas? Atau dua-duanya? Wah, Praktikum Vidas atau Kidas? Fisika atau kimia? oh, metode pengukuran analisis MPA. Oh, jurusan ya. Ya, Oke, ya. Eh ya udah sementara jam 5. Chat di chat adminnya ya di line ya. ya Di, kak. di booking dulu, mana tahu ada yang lain kan. Ya, Kak. Oke. Selasa jam 5. Oke, sudah Kakak. Makasih ya kak. Oke, sama-sama.